Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-8, perencanaan untuk sukses. Kamis, 23 Februari. Mencari nasihat Allah. Ada banyak ahli manajemen keuangan sekular di luar sana, tetapi Allah memperingatkan kita agar tidak berkonsultasi dengan mereka untuk pengelolaan aset yang Dia percayakan kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, seorang yang menyukai hukum Allah, atau hukum di sini dapat dimengerti lebih luas sebagai firman Allah, akan berbahagia. Betapa sederhananya hal itu, dan dia akan makmur, menjadi sukses. Bacalah Amsal 3 ayat 5-8. Bagaimanakah kita menerapkan prinsip ini dalam perkara-perkara keuangan dasar kita? Satu gambaran umum dari menasihat Alkitabiah tentang pengelolaan keuangan memberikan kepada kita poin-poin yang sangat berharga untuk diikuti. Mari kita lihat 7 di antaranya. Pertama, terorganisasi, kembangkan rencana pengeluaran. Banyak keluarga hidup dari gaji demi gaji, tanpa perencanaan sederhana untuk pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Hidup semakin penuh tekanan. Kedua, belanjakan kurang dari penghasilan. Pastikan hidup sesuai dengan penghasilan. Banyak keluarga di negara-negara barat menghabiskan lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Hal ini menjadi mungkin oleh karena tersedianya kredit dan utang. Banyak hal yang menjadi masalah bagi mereka yang berutang. 3. Simpan sebagian dari setiap periode penggajian. Kita menabung untuk dapat membeli dalam jumlah yang besar di kemudian hari dan untuk menjaga pengeluaran-pengeluaran yang tidak terencana, sama seperti kecelakaan atau penyakit. Tabungan-tabungan tertentu dapat digunakan untuk waktu ketika usia telah bertambah, saat kita tidak lagi sanggup bekerja. Keempat, hindari utang seperti menghindari COVID-19. Bunga utang adalah satu pengeluaran di mana Anda boleh hidup tanpanya. Seseorang atau satu keluarga yang hidup dengan utang, yaitu hidup dengan uang pinjaman, benar-benar hidup sekarang ini dengan uang yang mereka harapkan untuk dapatkan di masa depan. Jika ada perubahan hidup terjadi, maka rasa malu keuangan yang serius dapat terjadi. 5. Jadilah pekerja yang rajin. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 13 ayat 4. Yang keenam, jadilah setia dalam keuangan kepada Tuhan. Tidak ada satu keluarga yang dapat hidup tanpa berkat dari Tuhan. Dan yang ketujuh, ingatlah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Cara kita mengatur akan banyak berbicara tentang di mana prioritas kita yang terutama. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita mencari artikel-artikel mengenai kesuksesan, kita akan melihat ada begitu banyak cara untuk mendapatkan kesuksesan. Apalagi saat ini kita sudah disediakan dengan internet yang tidak terbatas. Ketika kita mencarinya, kita akan menemukan ada begitu banyak kiat-kiat supaya dapat memperoleh kesuksesan. Namun, walaupun begitu banyak cara dunia untuk meraih kesuksesan, tidak sedikit pula yang melupakan bahwa prinsip kesuksesan tidak bisa lepas dari Tuhan. Kesuksesan sejati itu berasal dari Allah. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita bahwa sekalipun orang bisa memiliki seluruh dunia ini, namun jika dia kehilangan nyawanya, apakah gunanya semuanya itu? Maksudnya adalah, sekalipun kita bisa sukses di dunia ini, namun bila orang tersebut jauh dari Tuhan, tidak menaruh akan pengharapannya kepada Tuhan, maka pada akhirnya akan binasa dalam api neraka. Dan apakah gunanya kesuksesan yang ia raih di dunia terlepas dari Tuhan? Kesuksesan sendiri adalah perjuangan. Allah memberikan janji kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Tetapi bukan kita hanya berpangku tangan saja, bukan kita hanya bermalas-malasan saja dan kesuksesan itu diraih, tetapi ada perjuangan di dalamnya. Tidak ada kesuksesan yang datang dalam sekejap mata. Segala sesuatu perlu proses di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kewajiban kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Landasan yang benar dalam meraih kesuksesan tentunya adalah firman Tuhan, sama seperti sudah dikatakan sebelumnya.
Itulah sebabnya di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh kesuksesan. Yang pertama adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Berapa banyak di antara kita yang merenungkan akan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, ketika kita merenungkan akan firman Tuhan, kita dapat memperoleh kekuatan, kesegaran dalam berpikir, hikmat, dan ide-ide yang cemerlang yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat berjuang meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya seorang yang menyukai akan firman Allah di sana dikatakan akan berbahagia. Di dalam Yosua 1 ayat 8 di sana juga dikatakan bahwa kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Masih sama seperti dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang kita telah lihat sebelumnya. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kesuksesan akan menjadi bagian kita. Walaupun tantangan-tantangan datang di dalam kehidupan kita silih berganti, tetapi kita telah mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, janji Tuhan itu pasti, dan penyertaan Tuhan, bahkan kesuksesan akan diberikan kepada saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Kami mencari nasihat-nasihat yang Tuhan telah berikan melalui firman, sehingga kami akan terus dikuatkan. Kami akan memperoleh keberhasilan, bukan hanya di dunia ini, bahkan lebih daripada itu di dalam kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.